Terima kasih teman-teman. Saya tadi, kalau menurut saya ya, pujiannya kurang kayaknya. Wah, semangat-semangat tiba-tiba sudah habis mau firman Tuhan ini. Ya, cuma disiapkan itu ya. Baik, Bapak Ibu, tadi pagi waktu saya membuat renungan, artinya waktu saya membaca firman Tuhan sesuai dengan jadwal yang ada, Tuhan berbicara yang saya sharingkan tentang waktu yang sudah dekat, atau apa tadi itu temanya renungan, masih berbicara waktu. Terus saya membuka apa yang mau saya siapkan untuk firman Tuhan hari ini. Tetapi ada rasa bahwa beritakan yang sesuatu yang berbeda, ya, tapi sehubungan dengan waktu. Akhirnya saya dari setelah saya sharingkan lewat grup tadi, saya membuat firman Tuhan untuk pagi hari ini dengan slide-slide-nya yang ada. Ya puji Tuhan memperlengkapi dengan ya laptop kentang masih bagus lah. Ada internet, bisa ambil gambar yang ada untuk bisa menghidupkan supaya firman Tuhan juga bisa tersampaikan dengan baik. Kalau kemarin di iklan kita itu waktu yang apa itu seharusnya itu? Waktu yang terbatas. Kalau nggak salah kemarin itu waktu yang terbatas. Tapi pagi hari ini saya akan menyampaikan dengan satu tema waktu yang singkat. Ya. Nanti waktu yang terbatas nanti kita akan pelajari minggu depan, karena 1 bulan ini memang kita masih belajar tentang waktu, Bapak Ibu. Kita melihat Bapak Ibu video yang akan kita lihat bersama-sama, silahkan. Ini tanggal 7 Oktober, letaknya di negara Israel. Mereka pada hari Sabtu, selain merayakan Sabat, mereka merayakan juga Hari Raya Sukot, Pondok Daun, Hari Raya Panen. Anda bisa lihat. Tentu Bapak Ibu sudah melihat ya ini. Orang yang sama, sebelumnya mereka berjoget-joget dengan kameranya, hanya hitungan, nggak ada hitungan jam, dengan kamera yang sama dalam ketakutan. Sekilas ketika kita melihat ini, mungkin Bapak Ibu sudah lihat di YouTube atau di TikTok, ya. Kita melihat seorang wanita tadi. Di awal-awal video itu dia menikmati hidup. Dengan kameranya di HP dia berjoget, dia menikmati suasana yang ada, dan selang beberapa jam kemudian, bisa dikatakan seperti itu, dia ada dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Ya. Dari video yang ada ini kita bisa belajar bahwa mengingatkan kepada kita bahwa waktu kita itu amat sangat singkat, Bapak Ibu. Ya. Ada kalanya kita berpikir bahwa bertobat itu nanti sajalah kalau sudah tua. Ya. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak menjanjikan ya kepada setiap kita itu mati tua. Betul? Tidak ada. Memang usia manusia 70 sampai 80, tetapi tidak ada yang dijanjikan umurmu nanti 70. Nggak ada, saudara. Artinya apa, Bapak Ibu? Dari video yang ada kita bisa melihat bahwa waktu kita ini sangat singkat. Kalau Bapak Ibu ingat
gempa yang ada di Palu tahun berapa itu? Yang sampai kalau dilihat dari map dari Google itu, dari satelit itu bisa tergulung begitu ya. Itu pagi hari, siapa yang akan menyangka orang-orang yang ada dalam rumah itu akan terkubur di situ, tidak dikubur dengan layak oleh tetangga kanan kiri. Mungkin waktu makan mereka menikmati kebersamaan, anaknya sekolah diantar sekolah, ya, ada yang ke kantor diantar ke kantor. Tapi beberapa detik kemudian, Bapak Ibu, terjadi gempa disusul dengan tsunami dan begitu banyak orang yang meninggal. Ya. Kita bisa merenung. Ternyata sesuatu yang paling dekat dengan manusia itu tidak lain tidak bukan adalah kematian. Setuju gak setuju, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun banyak orang berpikir dialihkan oleh kepentingan-kepentingan, dialihkan oleh program-program hidup kita, sehingga kita ini mengesampingkan hal yang pasti ini. Ya, kita berpikir masih kuat, masih sehat, ya, aku gak punya sakit apa-apa, darah normal, gak ada darah tinggi kayak Pak Gembala, ya, gak ada asam urat kayak Pak Kevin. Semuanya normal, ya, aman-aman saja, pasti aku mati tua. Belum tentu, Bapak Ibu. Alkitab katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 24, dikatakan seperti ini. Ya. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Kehidupan manusia di sini jelas dikatakan bahwa seperti, berarti disamakan ya. Kehidupan manusia itu semua yang hidup adalah seperti, bukan hanya manusia, berarti dalam arti semua yang hidup, rumput lah, ya, hewan lah, tetapi kita sebagai manusia, termasuk di dalamnya kita yang hidup, kita disamakan seperti rumput, ya, segala kemuliaannya seperti bunga, ya, rumput menjadi kering dan bunga itu gugur. Berbicara masalah rumput, Bapak Ibu, rumput ini adalah sesuatu tumbuhan yang sangat lemah, ya, tumbuhan yang tidak diharapkan, ya, memang beberapa sebagian diharapkan, tapi ada begitu banyak bahwa rumput ini tidak dikehendaki, ya, rentan untuk diinjak, dicabut, ya, dilindas kendaraan, dimakan kambing, mengalami kekeringan kapan saja. Jadi ibaratnya, ya, manusia yang hidup itu mengalami hal-hal yang seperti itu, disamakan dengan rumput yang ada, ya. Dan saudara, untuk kedepannya, ya, untuk kedepannya apa yang akan terjadi kita ini tidak tahu, Bapak Ibu, ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan juga seperti ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau kita mengingat khotbah saya di minggu pertama, ya, satu hari Alkitab katakan bahwa 1000 tahun di sini satu hari di hadapan Allah, ya, dan waktu efisien kita itu hanya 15 tahun saja di dunia ini untuk Tuhan, karena selebihnya kita pakai untuk tidur, ya, untuk hal-hal yang lain, Bapak Ibu. Terus 15 tahun ini belum dipotong dengan gosip, belum dipotong dengan hal-hal yang lain. Ibadah pun 1 minggu hanya 2 jam, itu belum dipotong dengan kesibukan nggak datang, ya. Itu pun belum dipotong ketika datang pun nggak fokus dengan firman Tuhan, nggak fokus menyembah Tuhan, ya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita bisa merencanakan, ya. Tetapi firman Tuhan katakan dalam renungan beberapa minggu yang saya sampaikan kemarin bahwa kita tidak salah merencanakan visi, tidak salah merencanakan masa depan. Yang salah adalah ketika merencanakan visi, merencanakan masa depan, kita melupakan penyertaan Tuhan. Makanya kata yang tepat sesuai dengan firman Tuhan, memang sekiranya kami diizinkan hidup, maka kami akan melakukan ini dan itu. Artinya ketika ada kalimat sekiranya, berarti itu ada penyerahan kepada Tuhan.
Ya, ada penyertaan bahwa Tuhan ikut andil ada di sana Bapak Ibu. Nah, waktu yang sangat singkat ini, ya, ada suatu pertanyaan yang juga harus kita jawab bersama-sama. Waktu yang sangat singkat ini, apa yang harus kita lakukan saudara? Dikatakan tadi kita seperti rumput, kita seperti uap. Artinya apa? Rumput diinjak-injak, uap hanya sebentar kelihatan lalu lenyap. Nah, dalam kehidupan yang sangat singkat ini saudara, dalam waktu yang singkat ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya, yang pertama kira-kira apa? Mencari kekayaan. Saudara, yang pertama saudara, setuju nggak setuju, kita harus lakukan ini saudara, bertobat. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalau nyawa ini sudah lepas daripada jiwa, dari tubuh saudara, pertobatan sudah nggak berfungsi saudara. Ya. Doa dari keluarga kita untuk minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa orang tua tidak didengar oleh Tuhan karena itu sudah habis. Ya. Jadi satu langkah pertama yang harus kita lakukan di saat waktu yang singkat ini yaitu bertobat saudara. Jangan tunda. Loh, Pak Gembala, saya ini sudah bertobat. Ya. Saya ini sudah bertobat, buktinya apa? Saya sudah dibaptis, buktinya apa? Saya setiap minggu saya ibadah raya, buktinya apa? Setiap hari Rabu kami ikut komsel, bahkan sampai gila kami. Karena namanya komsel gila. Ya. Jumat kami ikut doa syafaat, mendoakan bangsa, mendoakan jemaat pelita kasih. Ya. Dan usia saya ini sudah 40 Pak Gembala, tapi saya masih ikut kopdar Besegen misalkan, ya. Jadi setiap kegiatan nggak pernah absen. Nah, itu tandanya saya sudah bertobat, saudara. Itu betul, tetapi akan dilihat dari buah-buah kehidupan kita sehari-hari, kan begitu, ya. Bagaimana kita dalam hidup sehari-hari itu juga menentukan apakah kita sudah bertobat atau belum. Memang pertobatan itu ada dua ya, pertobatan besar, orang katakan begitu, artinya pertobatan pertama di saat kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang kedua adalah pertobatan sehari-hari. Memang kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan terus kita mati, seperti penjahat di sebelah kanan di Lukas itu, udah kita masuk Firdaus. Tetapi setelah kita bertobat, mengaku Yesus adalah Tuhan, Tuhan masih mempercayakan hari-hari untuk kita hidup. Kita juga perlukan itu pertobatan sehari-hari kita. Ya, apa itu bertobat? Bertobat Bapak Ibu bisa melihat di sana, di slide juga ada. Ya, bertobat dikatakan di situ bahwa, minta maaf. Dari bahasa Yunani ya, metanoia. Meta itu sesuatu yang telah terjadi atau setelah. Ya. Kalau neoe itu berhubungan dengan apa yang ada dalam pikiran, ya. Sikap. Jadi bertobat itu sederhananya, ya kita sederhanakan supaya kita mudah untuk kita bisa pahami adalah berubah pikiran sehubungan dengan tindakan atau tingkah laku di masa lalu atau setelah yang kita lakukan. Setelah kita mengatakan, setelah kita melakukan, lalu kita menyadari bahwa kita, oh itu salah, dan kita memutuskan Tuhan ampuni saya, itu bertobat, Ibu. Ya. Dan setelah itu kita buat komitmen, Tuhan ampuni saya berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Minta tolong berikan kekuatan dan hikmat kepada saya, itu bertobat. Ya. Artinya bertobat yang seperti ini itu bertobat yang diperlukan sehari-hari. Ya. Setiap mimpin doa, mau pelayanan di tempat ini saudara, mungkin pelayan Tuhan pasti selalu ingat nih, bahwa saya selalu berdoa bahwa kami ini tidak sempurna Tuhan. Ampuni segala perbuatan kami, ampuni pola pikir kami,
ampuni tutur kata kami sebelum kami berdiri di altar untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Itu kenapa? Karena kita menyadari, saudara, menyadari bahwa kita ini sangat rentan dengan yang namanya dosa. Ya. Karena kita masih hidup di dalam daging. Kita bisa melihat seperti Matius 21 ayat 30 tentang bertobat, saudara. Ini ceritanya ada seorang bapak yang memiliki 2 anak laki-laki. Saya ambil aja yang Matius 21 ayat 30, dikatakan seperti ini. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ini ceritanya, ini ada seorang bapak memiliki 2 anak laki-laki. Anak yang sulung, saudara, anak yang pertama ini diminta sama bapaknya, kamu pergi ke ladang deh, ya, kerjakan sesuatu. Nah, anak yang sulung bilang, baik bapak, tapi dia tidak melakukan action. Lalu bapaknya menghampiri anak yang kedua dan ini percakapannya. Mengatakan perkataan yang sama, tapi anak itu menjawab bahwa aku tidak mau. Ya. Tetapi ya, kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ya, seperti inilah pertobatan itu. Sederhananya. Ya. Yang pertama diajak, aku mau, papa, baik. Tetapi dijelaskan di Alkitab, dia tidak mengerjakan. Tetapi yang kedua katakan, aku tidak mau. Tetapi dijelaskan, kemudian ia menyesal lalu pergi mengerjakan. Jadi yang berkenan di hadapan Allah itu adalah mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, bukan sebatas komitmen. Kalau komitmen tetapi enggak kita praktekkan, saudara, itu belum. Itu seperti anak yang pertama. Anak yang kedua ini tidak mau, tetapi dia akhirnya mengerjakan. Ada suatu penyesalan, ada suatu pertobatan, dan itu menyenangkan Tuhan. Untuk itu, saudara, sebagai orang yang selalu diingatkan tentang bertobat, selalu diingatkan dengan akan pentingnya hidup kudus di hadapan Allah, maka saudara jangan pernah berhenti untuk melakukan pertobatan dalam kehidupan saudara. Setelah bangun pagi, berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Ada waktu-waktu tertentu setelah kita mengucapkan atau berpikir sesuatu yang tidak baik, Tuhan ingatkan, minta ampun kepada Tuhan. Ya. Dari mana kita bisa diingatkan? Dari kedekatan kita kepada Tuhan. Dari kepekaan kita kepada Roh Kudus, saudara. Nah, ini minggu depan akan kita pelajari. Ya. Makanya minggu depan kita akan membahas tentang waktu yang terbatas. Kalau ini waktu yang singkat. Ya. Jadi saudara, renungkanlah saudara dalam hal apa kita belum bertobat. Mungkin bisa ditampilkan. Pertanyaan yang perlu kita renungkan saudara. Dalam hal apa saudara belum bertobat? Apakah di dalam pikiran saudara-saudara belum bertobat? Bahwa saudara sering memikirkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Atau di dalam suatu perkataan saudara suka mengobrol janji kepada orang, ya untuk menjalin silaturahmi adakah 100? Kepada setiap orang katakan begitu, untuk menjalin silaturahmi di antara kita adakah 100, si A, si B, si C, si D. Ya. Dalam hal apa kita belum bertobat? Apakah di dalam setiap kegiatan aktivitas kita di situ juga cenderung kita untuk membuat onar? Apabila di situ saudara belum bertobat, maka pagi hari ini saya mau katakan kepada kita semuanya, mengingat waktu yang singkat ini, ya, lakukanlah pertobatan dari hari ke hari, dari jam ke jam dalam kehidupan kita. Ya. Karena penting menjaga itu saudara. Yang kedua saudara, di dalam waktu yang singkat ini apa yang perlu kita lakukan? Yang kedua adalah hidup damai dengan semua orang. Kalau saya tanyakan ini kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu mau hidup damai dengan semua orang?
Mau nggak? Mau. Mau hidup damai dengan orang yang memfitnah saudara? Betul? Aminnya ragu loh. Berat. Jujur. Ya. Maukah berdamai dengan orang yang mengkhianati saudara? Berat. Berarti yang kedua ini dihapus saja ya. Yang kedua ini dalam waktu yang singkat ini kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Kita ganti ya, langsung lompati yang ketiga ya. Justru karena ada yang berat, ada yang susah, saya harus sampaikan ini saudara. Supaya saudara mendapatkan pemahaman yang baik di waktu yang singkat ini saudara. Ya, hidup damai dengan semua orang. Bahwa tanggal 21 September saudara, tahukah itu diperingati hari apa? Saya cari-cari di internet itu adalah hari tentang perdamaian seluruh dunia. Ya. Jadi hari perdamaian itu ternyata ada hari perdamaian. Kalau Bapak Ibu cari itu hari perdamaian itu jatuh pada tanggal 21 September. Ada yang lahir 21 September? Atau kurang lebih di sana kanan kiri? Kalau tahun 20 berarti saudara tetangganya perdamaian. Ya. Itu tujuannya apa saudara? Diharapkan, ini cuma lucunya ini aja, bahwa di tanggal tersebut, di seluruh dunia itu diharapkan di tanggal tersebut tidak ada kekerasan. Di hari tersebut tidak ada peperangan, harus ada suatu gencatan senjata di seluruh dunia. Jadi tanggal 21 itu diharapkan seluruh dunia itu damai, tidak ada lagi permusuhan. Mungkin di antara tetangga yang tidak baku akur langsung ngomong, mungkin seperti itu. Habis itu besok enggak lagi. Karena hari perdamaian sudah selesai. Ya. Ini dunia saudara. Ya. Dunia memahami bahwa sangat penting yang namanya perdamaian. Apalagi Alkitab. Ya. Apalagi Alkitab. Kalau kita saudara melihat di dalam Roma 12 ayat 12 sampai yang ke-14, adakah di situ ya? Mungkin terlalu kecil ya. Saya bacakan saja supaya kelihatan ini. Roma 12 ayat 12, 14 dan 17 sampai 18. Seperti ini saudara. Bantulah. Ini kalimat apa? Bantulah. Perintah untuk kita mengerjakan, membantu orang. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ini perintah untuk membantu. Yang kedua, berkatilah. Kalimat apa ini saudara? Perintah juga. Siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Menganiaya ini saudara bisa diartikan penganiayaan fisik dan juga penganiayaan psikis. Tekanan-tekanan di dalam mental kita. Intimidasi saudara. Ya. Kita disuruh memberkati. Ini tadi yang susah. Susah ya Bu ya. Ini perintah tapi. Tapi ini perintah. Pak Gembala jangankan memberkati, lihat fotonya di Facebook saya sudah muak Pak. Saya sudah blokir ini. Ya. Saya udah gak mau lihat ini Pak. Aduh, bagaimana saya mau melakukan berkati ini. Tapi saudara ini perintah. Kalau kita gak kerjakan saudara, berarti kita gak mengerjakan perintah Allah. Ibadah kita berarti sia-sia, kan begitu. Pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Raja sia-sia, karena kita memberontak kepada Raja. Ya. Yang ketiga, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Pak Gembala, kalau yang pertama gampang lah Pak. Bersukacita dengan orang bersukacita gampang Pak, di mana pesta saya datang Pak saya. Ya. Apalagi gratis. Kalau menangis dengan orang yang menangis ini Pak, aduh saya ini enggak biasa dengan hal sedih Pak. Saya ini periang, susah untuk ikut pura-pura sedih. Tapi ini perintah saudara, artinya kita bisa menempatkan diri kita dalam situasi apapun untuk menghadirkan penghiburan kepada orang. Ini perintah saudara. Yang keempat, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah, perintah juga, apa yang baik bagi semua orang. Tentunya apa yang baik ini harus perlu dicerna bagi semua orang saudara. Karena beda suku, beda budaya akan sesuatu yang beda juga baiknya.
Jadi baik bagi semua orang ini harus standar Alkitab. Ya, harus standar Alkitab. Kemarin di apa yang saya katakan, kalau saudara di India, saudara ke restoran dan mau mentraktir orang India, untuk saudara traktir dengan rawon, daging sapi, itu maksud kita baik loh. Tapi sapi di sana itu hewan yang suci, tidak bisa saudara dikasih di sana. Ya, tidak semua rumah makan mengolah itu. Ya. Sama halnya ketika saudara menanyakan juga itu mungkin di Bali, ada beberapa juga yang menganggap bahwa sapi itu suci. Tapi ketika rawon itu saudara hadirkan di sini di hari Minggu, saudara, wah itu sukacita, habis nasi segitu tuh saudara. Ya. Rice cooker segitu habis, biasanya itu sisa-sisa kami kalau mau pulang itu saya tawar-tawaran siapa yang mau nasi, siapa kan lebih. 2 minggu ini rawon dengan soto Makassar habis sudah. Ya. Padahal kalau rawon dan soto Makassar ini kita berikan di India sana, saudara, ini tujuan kita baik loh ya. Tetapi tidak akan diterima, saudara. Jadi kita lakukan sesuatu yang baik bagi semua orang, itu standarnya Alkitab. Karena kalau standar Alkitab itu berlaku universal dan tidak ada yang menolak, saudara. Yang berikutnya yang 18, sedapat-dapatnya kalau itu hal bergantung padamu, hiduplah dalam damai, perdamaian dengan semua orang. Semua orang itu termasuk orang-orang yang tidak suka dengan kita, betul? Semua orang itu termasuk orang-orang yang teman kita, ya gampang lah. Semua orang termasuk orang-orang yang selalu menjadi oposisi dalam kehidupan kita. Dan kita diperintahkan untuk berdamai. Dari kesimpulan yang dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, ingat ya, ini kepada surat jemaat di Roma ini saudara, dan kehidupan mereka di Roma itu sebagai orang asing, ya, orang percaya, orang Yahudi yang ada di sana, dan juga orang-orang Yunani, orang-orang pendatang, artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu menjadi asing. Karena apa? Kehidupan di Roma itu sangat-sangat sekuler, saudara. Ya. Dan orang-orang Kristen teraniaya dalam segala segi. Tetapi Paulus mengatakan hiduplah untuk berdamai kepada semua orang. Jadi kesimpulannya sebagai orang Kristen seperti ini, saudara. Kesimpulannya sebagai orang Kristen di dalam perdamaian, kita ini harus menjadi inisiator, bukan penuntut. Ya. Ngerti ya inisiator dengan penuntut ya? Kalau di dalam perdamaian kita itu harus menjadi inisiator, saudara, menginisiatif. Ya. Jangan menunggu orang berbuat ini dulu baru kita membalas. Tidak. Inisiator itu pencetus. Ya. Jadi dalam situ apapun yang membuat kita tidak nyaman, kita nggak aman, kita harus berusaha untuk berdamai dengan semua orang. Ya, bukan menuntut. Sekarang kan demo banyak nih ya, nuntut keadilan, nuntut perdamaian, nuntut begini. Ya saudara, itu bukan itu bukan kelasnya kita menuntut seperti itu. Kelasnya kita itu inisiator perdamaian. Ya. Nah, terapkanlah ini di dalam kantor saudara, terapkanlah ini di dalam lingkungan pekerjaan saudara. Mari kita terapkan itu di gereja ini. Ya, supaya suasana kekeluargaan kita itu lebih lagi dapat. Masing-masing pribadi menjadi inisiator perdamaian. Kalau ada si A mengajak saudara ngomongin, wah itu si B begini. Stop, nggak boleh bicara begitu. Ya, masing-masing orang punya kelemahan kelebihan. Ya, kalau memang kamu misalkan enggak suka dengan dia, ngomong langsung saja. Sampaikan secara pribadi. Siapa tahu kamu tidak memahami apa maksudnya. Kan gampang, clear saudara. Ya. Jadi saudara, untuk menjadi orang Kristen, ya, kita harus menjadi inisiator. Kalau susah kita terapkan di pekerjaan atau di mana, kita terapkan pertama-tama di gereja. Mari kita terapkan, kita menjadi inisiator perdamaian. Bukan menuntut, ya, tetapi inisiator, inisiatif, menginisiatif. Punya inisiatif untuk membuat damai, saudara. Ya.
Kalau kita sudah memahami menjadi inisiator di dalam perdamaian saudara, oh udah hidup kita sudah dalam rel yang benar ini saudara. Jadi di waktu yang singkat, yang pertama tadi kita harus bertobat, yang kedua kita harus hidup damai dengan semua orang dengan menjadi inisiator bukan penuntut. Ya. Aku mau mengampuni kamu tapi kamu ngampuni saya dulu. Wah itu susah, itu menuntut saudara. Rumusnya di Alkitab nggak seperti itu. Ya, rumusnya di Alkitab adalah kita inisiator, kita yang harus mengampuni saya, ya maafkan saya. Kemarin kata yang hampir hilang itu apa saja? Masih ingat kemarin? Tolong, terima kasih, maafkan. Waktu saya berbicara dengan guru sekolah minggu ada satu lagi tambahan, permisi. Ya, itu hampir hilang saudara. Mari kita menjadi inisiator untuk mengatakan maaf. Mari kita menjadi inisiator untuk mengatakan tolong. Mari kita menjadi inisiator untuk mengatakan permisi. Dan mari kita menjadi inisiator untuk mengatakan terima kasih. Kalau itu kita lakukan, sekeras apapun orang yang kita hadapi, dia akan langsung berubah sikap saudara. Minta maaf, bolehkah saya bertanya kepada Anda? Minta maaf kalau pertanyaan ini mungkin tidak membuat Anda senang. Ya. Beda saudara. Kemarin saya berkunjung ke salah satu jemaat. Mau Natal, biasanya instansi-instansi ini ke kantor-kantor biasanya minta parcel, tanda kutip ya, apa dalam bentuk apa gitu. Nah beliau ini katakan bahwa ada salah satu ya, ada aparat datang ke kantornya minta sumbangan untuk Natal. Tapi caranya masuknya tidak bagus. Bawa surat, karena sudah tidak respect, akhirnya disampaikan maaf, perusahaan ini tidak memberikan hal seperti itu. Ini kebijakan dari pusat. Kalau memang dari pusat seperti itu, saya minta apakah tidak bisa di antara karyawan-karyawan di sini ini korban 100 ribu satu orang. Nah coba saudara. Padahal yang waktu saya diskusi dengan jemaat ini, padahal yang kami harapkan bukan itu Pak. Datang dengan baik-baik, ngomong, sampaikan surat, kami perlu ini, perlu ini, perlu ini. Kami tahu bahwa aparat itu juga menjaga keamanan, ketertiban. Tapi karena caranya tidak baik, kami sampaikan seperti itu. Nah, coba saudara, kalau dilakukan dengan baik, kami yakin dan kami akan bicarakan itu dengan pimpinan di pusat, bahwa kondisi seperti ini kita perlu kerjasama dengan komunikasi dengan pihak keamanan. Saya yakin kok, mengingat kalau kita nama bawa Papua begitu pasti dihubungkan dengan aparat keamanan itu, di Jakarta, di Surabaya itu, ya sudah lakukan sudah. Itu saudara. Itu karena caranya. Mari kita menjadi inisiator bukan menjadi penuntut. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Yang terakhir saudara, di waktu yang singkat ini apa yang perlu kita lakukan, yaitu tunjukkan perhatian kepada orang-orang terkasih kita. Ini untuk bapak-bapak susah ini. Iya Pak ya, Pak Kevin susah nunjukkan perhatian dalam kata, dalam apa itu susah. Ya, karena bapak-bapak itu sebelum menikah, setelah menikah itu cara menunjukkan perhatiannya beda. Betul Pak Alon ya? Waktu masih pacaran ajak keluar tuh seneng. Udah menikah, kok keluar sendiri aku capek. Saya juga begitu saudara. Ayo Pak jalan-jalan, udah capek. Ya. Tapi waktu pacaran kita yang inisiatif ini, cowoknya nih, ayo kita keluar malam minggu kemanakah kita, gitu saudara ya. Jadi tunjukkan perhatian kepada orang-orang yang terkasih saudara. Pertanyaannya adalah, siapa orang yang terkasih dalam hidupmu? Ya. Siapa sih orang yang terkasih dalam hidupmu? Kalau kita yang keluarga, saya yakin bahwa itu suami atau istri saudara. Itu orang yang kita kasihi. Ya. Setuju? Hah? Belum punya nanti. Siapakah orang terkasih dalam hidupmu? Ya suami atau istri. Ya. Ketika yang sudah menikah ya, yang sudah menikah, yang belum tutup telinga saja. Oh iya betul, nanti berikutnya.
Ketika yang sudah menikah berjanji di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan kedua orang tua, berjanji di hadapan hamba Tuhan, berjanji di hadapan undangan keluarga, aku akan menerima engkau ya sebagai istri, sebagai suami. Aku akan mengasihi engkau di dalam suka duka, sehat, sakit. Tetapi dalam janji kadang-kadang tidak disebutkan kurus atau gemuk. Nah ini kalau sudah melar kadang-kadang berubah karena janjinya nggak ada di situ. Janjinya sehat dan sakit, gemuk dan kurus nggak ada. Nggak masuk di aku dulu nggak berjanji Pak, sekarang gemuk saya mau cari yang kurus Pak. Karena sudah melar semua nih dan janjiku kan nggak ada seperti itu. Ya. Nah, saudara, ketika memutuskan untuk hal itu berarti orang ini adalah orang yang kita kasihi. Ya. Suami atau istri rela meninggalkan orang tua dan menghabiskan sisa hidupnya itu dengan pasangan yang ada. Orang tua yang membesarkan dia tinggalkan. Orang tua yang menyekolahkan, yang mendidik, yang menyuapi dia tinggalkan. Memutuskan untuk hidup berdua sebagai suami istri. Wah, ini pengorbanan yang besar saudara. Ya. Lalu setelah menjadi suami istri saudara, tunjukkanlah ya, kasih itu. Ya. Bagaimana caranya? Banyak macam cara. Menunjukkan lewat perbuatan, lewat perkataan, ya kata-kata sayang, ya kata-kata hari ini kamu kok beda. Saya karena kadang-kadang malu nyampaikan itu, kalau saya sampaikan ada di depannya anak-anak sambil canda. Mah hari ini aku cantik ya, kuin saya sudah besar, papa nih. Kami mau tunjukkan kepada anak kami bahwa kami ada memiliki hubungan yang baik. Ya, kalau berdua malu saudara, malah. Tapi saya ajarkan supaya anak-anak melihat saudara. Ya, sampaikan ucapan terima kasih kepada suami, kepada istri. Terima kasih engkau sudah memutuskan untuk memilih menghabiskan sisa hidupmu bersama dengan saya. Terima kasih engkau sudah memutuskan untuk menghabiskan hidupmu menerima saya meskipun dengan kekurangan-kekurangan saya seperti ini. Ya. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, siapa orang yang terkasih dalam hidupmu? Kalau saya katakan anak, bagi yang sudah menikah pasti setuju. Ya. Karena anak ini anugerah terbesar di dalam keluarga. Keluarga sekaya apapun, sesukses apapun, kalau belum dikarunia anak, keluarga itu hambar. Saya punya teman di penerbangan, posisinya bagus, dan rumahnya besar, tetapi sampai dengan detik ini belum diberikan anak sama Tuhan. Dan dia sering melakukan liburan-liburan saudara, honeymoon saja, ke Bali, nanti ke Toraja juga saya lihat foto-fotonya itu, ke Lombok, berdua saja. Ya. Saya memahami, kelihatannya mereka senang, tapi saya tahu pasti ada pergumulan di situ tuh untuk memiliki anak saudara. Makanya saudara, tunjukkanlah perhatian kita kepada anak-anak kita. Ya. Bagaimana cara menunjukkannya? Tunjukkanlah rasa sayang kita. Ya. Tunjukkanlah juga ketegasan kita. Jangan sayang saja tapi nggak ada ketegasan saudara. Ya. Karena kalau kita sayang saja tanpa ada ketegasan, anak kita justru akan terjerumus saudara. Mari kita tunjukkan itu kepada anak saya, karena firman Tuhan minggu kemarin katakan bahwa untuk melihat masa depan kita melihat siapa? Anak. Untuk melihat masa depan keluarga, lihatlah anak. Untuk melihat masa depan gereja, lihatlah sekolah minggu. Karena anak cerminan ke depan daripada keluarga yang ada. Kalau anak itu nanti ke depannya menghormati orang tua, anak itu setia kepada Tuhan, tidak lain tidak bukan, orang akan lihat siapa bapaknya, siapa emaknya. Didikannya bagus. Gerejanya di mana itu mungkin enggak ditanya itu saudara. Tapi yang ditanya anaknya bapak ini loh bagus ya.
rajin, setia, sopan, saudara. Tetapi kalau dia tidak memiliki sopan santun, bapak emaknya juga kena. Ini bapaknya ini pendeta, anaknya seperti ini, nggak diajar apa? Iya saudara, ya, nggak diajar apa saudara? Artinya apa? Ini gambaran. Jadi, ayo kita tunjukkan waktu yang singkat ini untuk kita mengasihi anak-anak kita, saudara. Kemarin di Komsel, meskipun disanggah Kak Novet, memang beberapa hal memang perlu. Berapa waktu sih kita mengatakan kepada anak kita ini harus? Kemarin kan kita bahas itu. Tidak selamanya kita bisa mengatakan kepada anak kita itu harus, saudara. Kecuali dalam hal iman ya. Kita harus paksa meskipun dia sudah dewasa, harus beriman kepada Kristus. Tetapi saudara, di hal-hal yang lain, saudara bisa mengatakan harus kepada anak paling itu di usia 10-12 tahun. Kalau kau nggak lakukan, pok. Kalau nggak kau lakukan, pok. Ya. Ayo mandi, harus mandi sore. Nggak mau, pok. Gitu ya. Karena masih kecil, cuma 12 tahun paling. Saudara sudah 17 tahun, anakmu kau suruh mandi, nggak mandi, pok. Saudara lihat nanti, itu bisa. Bapak ini mungkin gitu. Ya. Iya. Jadi saudara, mari kita tunjukkan rasa sayang kita dengan waktu yang singkat ini, tentu dengan hikmat sesuai dengan usia anak yang ada. Anak itu belajar dari melihat kita, dari tingkah laku kita, saudara. Anak itu merekam di situ. Makanya seperti yang saya sampaikan di Komsel juga, kalau ingin melihat keseharian saya, apakah saya ada doa, saya ada baca Alkitab, saudara jangan tanya istri saya, tanyalah anak saya. Dia yang merekam kehidupan saya. Begitu juga saya kalau mau melihat keseharian Pak Kevin, saya akan tanya anak-anak saja, bapakmu ada baca Alkitab enggak? Pasti yang kecil, enggak. Iya Pak Gembala baca, tapi sembunyi-sembunyi. Iya saudara, karena anak itu merekam kehidupan kita saudara, orang tua. Maka tunjukkanlah ya perhatian kasih kita kepada anak kita. Yang ketiga saudara, siapa yang kau kasih saudara dalam hidupmu ini? Tentunya orang tua. Nah di bagian ini ya, orang tua. Di dunia ini tidak ada manusia yang paling tulus saudara ya, selain daripada yang namanya orang tua ya. Ia tidak pernah meminta pamrih kepada anaknya atas semua pengorbanan yang dia lakukan saudara. Waktu almarhum ibu saya masih hidup, ketika kami kirim berkat saudara, dia selalu katakan, apakah kamu sudah cukup? Itu. Yang kedua, apakah istrimu tahu? Coba. Saya tidak mau menerima kalau ini nanti membuat rumah tanggamu jadi tidak baik. Dua ini saya selalu ingat nih, yang ditanyakan pasti dua kalau saya kirimin rezeki ini. Ada sedikit rezeki ini gitu ya. Pertama, yaitu tadi, apakah kamu sudah cukup? Yang kedua, apakah istrimu tahu? Ya. Maka karena pertanyaan itu ketika kami ada berkat selalu kami bagi. Kalau ada 100 ya 50-50 kita kirim sama-sama, istri tahu dalam posisi yang sama. Ya. Karena tahu ya, di dunia ini tidak ada orang yang tulus selain daripada orang tua kita saudara. Dari mulai dia umur, ya kalau yang nikah umur 25 masih gagah-gagahnya sampai dia umur 70, itu kasihnya masih tetap kepada kita anak saudara. Iya. Cuma kadang-kadang karena anak sudah punya anak dan punya cucu, kasihnya itu beralih ke cucu. Kita mau pukul cucu, jangan. Ya. Tetapi saudara, namanya orang tua saudara, itu selalu karena dia menyadari bahwa ini adalah darah dagingnya yang dibesarkan dengan tetesan air mata, dibesarkan dengan keringat, dan tidak bukan saudara, orang tua pasti ingin melihat anaknya itu berhasil, tidak meminta hasilnya, tapi ingin melihat anaknya berhasil. Hasilnya enggak selalu diminta itu saudara ya. Meskipun dia kurang, dia akan berkatakan cukup ya. Kadang-kadang sudah batuk-batuk sakit, kita bagaimana kabarnya? Sehat. Teringat kepada almarhum ibu saya waktu sakit semakin parah. Kalau saya telepon saudara, saya tanyakan bagaimana kabarnya? Sehat. Tapi saya mendengar bahwa nafasnya semakin tersengal-sengal karena sakit jantung.
Jadi saya kalau ingin melihat situasi atau keadaan ibu saya sejujurnya, saya telepon kakak saya. Kalau saya tanya ibu saya, dia selalu bilang sehat dan saya akan ke Papua. Pasti begitu dulu. Tapi tiba-tiba kabar berkata lain. Masuk ICU, lalu kita berusaha pulang dan tidak ketemu juga akhirnya. Itu orang tua, saudara. Nah, berhubung atau menceritakan tentang orang tua ini, saudara, ada suatu kisah yang akan saya sampaikan kepada kita, inspiratif, dan semoga cerita ini juga membawa kepada kita untuk semakin mengasihi orang tua kita, ya. Karena bagaimanapun kita semua ada ini karena ada orang tua, betul? Ada yang lahir di luar daripada orang tua? Enggak ada. Apapun statusmu, saudara, itu saudara pasti memiliki yang namanya orang tua. Pak Gembala, orang tua saya brengsek. Saya dari sekarang sampai besar enggak pernah lihat bapak saya. Tetapi kau kan melihat ibumu. Ya. Saudara, ada seorang anak namanya itu Tiros. Bukan Terios ya, Tiros. Tiros ini anak seorang ibu yang namanya itu Suti, bukan Tuti ya. Kenapa saya pleset-plesetkan supaya ini kita enggak ini. Namanya siapa tadi? Tiros. Ini nanti dulu, Pak. Ini nanti dulu. Namanya Tiros, ya. Ibunya namanya Suti, ya. Pleset-pleset supaya kita mikir nih. Nah, Tiros ini, saudara, anak yang pintar. Dan dia sudah lulus dari SMA. Waktu dia kelulusannya, teman-temannya membawa orang tuanya untuk datang menghadiri kelulusan dia. Tetapi Tiros tidak membawa orang tuanya. Kenapa? Tiros malu karena orang tuanya, ibunya itu buta, saudara. Bahkan dia cerita sama ibunya, Mak, saya ini sangat tertekan menjadi seorang remaja. Sampai umur yang lulus SMK ini, saya belum punya pacar gara-gara emak. Saya seandainya tahu kalau akan memiliki ibu yang buta, saya tidak mau dilahirkan di dunia, saya akan tolak. Saya sangat kecewa memiliki emak yang cacat, yang buta. Mendengarkan statement anaknya ini, apa sih sikap dari Suti, saudara? Dia menganggukkan kepala ketika anaknya pergi, dia meneteskan air mata. Dan dalam hatinya dia berkata bahwa meskipun kamu mengatakan emak seperti itu, tapi emak masih sayang sama kamu. Emak mengasihi kamu, anakku. Dalam hatinya tidak ada sebersih kebencian di dalam emaknya ini, saudara. Akhirnya detik berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Akhirnya Tiros lulus untuk segera diwisuda jadi sarjana teknik, saudara. Nah, di dalam acara wisuda ini dia masih bersikukuh tidak mau mengajak orang tuanya untuk hadir dalam wisudanya karena dia malu emaknya ini buta, saudara. Tetapi karena rasa penasarannya, emaknya ini meskipun dalam keadaan buta, dia berusaha, saudara, untuk ke tempat wisudanya. Ketika dia mendengar bahwa namanya Sitos dipanggil ke depan untuk diwisuda menerima ijazah dan perpindahan toga itu apa namanya itu? Yang selewer-selewer. Ya. Emaknya ini Suti ini sangat-sangat senang, saudara. Dia sangat senang di dalam bayangannya bahwa anaknya berhasil. Ya. Lalu setelah menerima ijazah yang ada, dia kembali ke tempat duduk dan dia dekat dengan pacarnya, saudara, duduk dengan pacarnya. Dan emaknya ini karena sudah tidak asing dengan suara anaknya, dia berusaha mencari anaknya dan dengan pendengaran yang ada, oh anakku duduk di sana. Lalu dia datang, Sitos, selamat ya nak. Akhirnya Sitos, loh kok emak ada di sini? Tiros. Mendengarkan berarti. Tapi saya yang salah. Tiros, loh emak kok ada di sini? Ya. Lalu pacarnya yang dengan Tiros ini bilang, ini siapa Tiros?
Karena emaknya saking bangganya, aku ini emaknya Tiros. Mendengar kata itu, Tiros sangat tersinggung dan marah sama emaknya. Sudah saya bilang jangan ikut datang ke sini, ya, karena kehadiranmu membuat saya malu. Dia marah dengan emaknya, lalu dia meninggalkan wisuda yang belum selesai pulang, saudara. Emaknya ditinggal di situ sendirian. Lalu emaknya berusaha untuk pulang, ya, mengejar anaknya ke rumah. Tetapi apa yang terjadi, saudara, di dalam perjalanan itu emaknya mengalami kecelakaan, ya, mengalami kecelakaan, dan Tiros mendapatkan telepon bahwa ada keluarganya yang mengalami kecelakaan karena ada di dalam tas emaknya itu ada nomor HP. Tiros ke rumah sakit, sementara dia melihat tubuh emaknya yang sedang dibersihkan dari luka-luka. Seorang polisi menghampiri dia dan memberikan tas yang lusut, tas tua yang selalu dia bawa dan tidak pernah dia tinggalkan kemanapun tas itu dia bawa, saudara. Karena di dalam tas ini ada suatu catatan, ya. Dan di dalam hal seperti itu, Tiros penasaran apa isi tasnya. Dia melihat ibunya terbujur kaku sedang dibersihkan. Di samping sisi dia membuka, melihat-lihat apa isi tas itu. Lalu di dalam tas itu ada sebuah surat tua yang ditulis tahun 1984, saudara. Dan isinya seperti itu tadi. Mana? Silakan Pak. Isinya suratnya itu seperti ini, saudara. Saudara bisa baca kah? Nggak bisa ya? Bisa. Saya bacakan isi suratnya. Banjarmasin 12 Oktober 1984. Anakku Tiros yang sangat kucintai, bayi mungilku yang sangat kusayangi, betapa kau sangat berharga di hati ibu nak. Walaupun kau buta dan lahir, tetapi ibu sangat menyayangimu. Kaulah anugerah terindah yang aku miliki. Nak, ini adalah surat terakhir yang ibu tulis, karena besok ibu sudah tidak bisa lagi menuliskan kata-kata di atas kertas, karena besok ibu akan mendonorkan kedua mata ibu untukmu, nak, agar kelak kau dapat melihat dan menikmati indahnya dunia. Anugerah yang diberikan Tuhan, nak. Suatu saat jika ibu sudah tiada dan kau ingin melihat ibu, bacalah nak, karena di matamu ada ibu yang selalu menemanimu. Mendengar atau melihat, membaca surat ini, saudara, penyesalan, iya. Dia telah menyia-nyiakan ibu yang justru sangat berjasa, saudara. Itulah gambaran ibu, saudara. Ketika kadang-kadang kita bentak, kadang-kadang kita cuek, saudara. Dia itu tahu bahwa ada sesuatu yang dirahasiakan tentang kehidupan kita, dia nggak mau untuk mengungkap, saudara. Karena tidak mau kita kecewa. Itu yang pernah saya alami, saudara. Sampai dengan saat ini saya masih teringat kata-kata almarhum ibu saya, saudara. Saya sampai teringat-ingat, sampai sekarang masih ingat begini. Waktu itu saya ke Jakarta rapat, dan saya uploadlah di Facebook, saudara. Kakak saya tahu kalau saya di Jakarta, ibu saya telepon, kamu di Jakarta tadi? Iya. Nggak mampir ke Malang kah? Ya, kalau Jakarta Malang jauh sih, naik pesawat masih 1 jam lebih. Ya, kereta masih 1 hari 1 malam itu. 1 hari berangkat sore, nyampe pagi kereta, saudara. Lalu saya ini dengan entengnya ngomong begini loh, saudara. Ini bagi saya ini masuk akal. Kalau cuma 2 hari di rumah ngapain? Rugi saya. Pikiran saya memang waktu masih ada waktu 2 hari. Ibu saya ngomong apa, saudara? Ketemu ibumu rugi. Coba. Ketemu ibumu aja rugi. Waktu itu, saudara, saya itu nggak nangkep. Pikiran saya, udahlah saya putuskan, saya nggak pulang ke sana, saudara. Tapi setelah saya nyampe rumah di Jayapura, saya melihat peta Jayapura ke Surabaya itu kan jauh. Minta ampun, saya nyesel, saudara. Kenapa saya nggak lakukan ini? Ketika ibu saya statement ketemu ibumu rugi, itu ketika saya sudah di rumah di Jayapura, saudara.
Saya merenung saudara, ada begitu rasa kangennya seorang ibu kepada anak itu. Saya yakin itu. Ya. Apalagi setelah saya punya anak. Kensi kemah 2 hari aja saya sudah kelimpungan saudara. Pada sore saya datang, pagi saya datang saudara. Ya. Untuk itu saudara, sebelum waktu terlambat, lakukanlah, tunjukkanlah ya perhatian kita kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang lain yang mungkin mendapatkan hati yang spesial di hati kita. Tunjukkan itu, jangan ditahan saudara, karena waktu ini terbatas. Ketika itu sudah lewat, orang yang kita kasih itu sudah waktunya habis, penyesalan yang ada saudara. Sekarang saya pengen ketemu ibu saya nggak bisa. Dan saya selalu ingatin, masa ketemu ibu saja, ya ketemu makmu aja rugi, saudara. Dan sekarang saya minta kepada Tuhan, saya pengen ketemu mak, nggak bisa saudara. Sempat sampai saya berdoa itu, Tuhan, di Alkitab ini orang yang mati yang percaya kepadamu kan ada di Firdaus ini. Aku yakin mak ini di Firdaus ini. Sampaikan kepada emak sudah kalau memang bisa Tuhan, anaknya baik-baik saja di sini. Ya. Masih tetap berjuang di dalam iman, saudara. Kita nggak minta, kita nggak mendoakan, tapi saya sampai doa seperti karena rindunya kepada orang tua, saudara. Anda yang masih memiliki orang tua, saudara, sayangi orang tuamu, saudara. Ya, mungkin apa yang saya alami, Pak Kevin sudah alami itu, karena sudah nggak punya kayak saya, saudara. Tapi yang saudara masih punya orang tua, jangan kau perlakukan orang tuamu, saudara. Kau bentak-bentak, jangan sekali-kali, saudara. Perhatikan orang tuamu, saudara. Ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Penyesalan itu ada di belakang. Ketika dia sudah tidak ada, saudara, itu nanti akan menjadi penyesalan yang tidak ada obatnya, saudara. Kalau orang tuamu salah kepadamu, ya sudah datang saja komunikasi. Kenapa seperti ini? Ya, supaya tidak ada miskomunikasi, saudara. Kalimat Alkitab terakhir, saudara. 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Artinya apa, saudara? Kalau kita menyia-nyiakan orang yang ada di rumah kita, ya, kita tidak mengindahkan orang-orang ya, yang ada di rumah kita, kita itu seperti orang yang tidak beriman, saudara. Kita pelayanan, kita setia, kita baguslah, tetapi di rumah saudara, saudara tidak akur dengan orang seisi rumah, saudara bentak-bentak orang tuamu, saudara perlakukan orang-orang yang kamu kasihi itu dengan tidak baik, saudara. Alkitab katakan itu seperti orang yang lebih buruk daripada orang yang tidak beriman, saudara. Ini Paulus menyampaikan pesan kepada Timotius untuk diajarkan kepada jemaat di Efesus, saudara. Betapa pentingnya di waktu yang sangat singkat ini untuk kita memperhatikan, ya, betapa di waktu yang singkat ini untuk kita mengerjakan, saudara. Yang pertama, saya ulangi lagi, bertobat. Yang kedua, hidup damai dengan semua orang. Yang ketiga, secara spesifik lagi, saudara, tunjukkanlah kasih itu kepada orang-orang yang kita kasihi. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang pemain musik untuk bisa ke depan. Mari sejenak kita renungkan firman Tuhan ini. Alkitab katakan bahwa semua yang hidup itu seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga. Bahkan di kitab lain katakan bahwa manusia yang hidup seperti uap. Betapa singkatnya hidup kita, saudara. Karena singkatnya hidup ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya.
Pertama, kita lakukan pertobatan dari hari ke hari. Yang kedua, mari kita berdamai dengan semua orang, menjadi inisiator perdamaian, bukan menjadi penuntut perdamaian. Yang ketiga, tunjukkanlah kasih itu kepada orang-orang yang kita kasihi. Tunjukkanlah kasih itu kepada suami, kepada istri. Tunjukkanlah kasih itu kepada anak-anak kita. Tunjukkanlah kasih itu kepada orang tua kita, kepada cucu-cucu kita. Karena waktu ini sangat singkat.